Maka inilah awal bagaimana Allah mengajari manusia melalui akalnya. Maka ketika seorang bayi bahkan menjadi seorang anak-anak, ketika cara berpikirnya belum rasional, berpikirnya belum matang, mereka belum dikatakan sebagai orang yang balik. Karena sifat balik itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka ketika seseorang yang sudah balik, suatu orientasi, suatu pokok fokus apa yang harus mereka pikirkan adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal yang benar atau salah. Inilah kinerja akal. Inilah kewajiban akal untuk memperdayakan kemampuan dan kecerdasan yang Allah berikan dengan sifat alimnya dan sifat rosetnya untuk menguak dengan tajam tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Maka sesuatu yang dicari-cari oleh akal adalah sifat al-haq, sifat benar. Karena hal yang menjadi kiblat daripada akal adalah mencari sesuatu yang benar, mencari sesuatu yang rasional, mencari sesuatu yang bisa diterima oleh logika. Sehingga ketika sesuatu tidak bisa diterima oleh akal sehat, maka hal itu menjadi konsumsi bagi nafsu untuk membantah. Karena apa? Ketika sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, respon yang paling kuat adalah nafsu kita. Yang jelas nafsu akan memberontak dan protes. Jika seandainya protes keras nafsu ini tidak kuat, yang timbul di dalam nafsu adalah keraguan-raguan. Maka ketika kita untuk berpikir tentang sesuatu yang hak, tentang sesuatu yang benar, Allah telah mengajarkan kepada nafsu kita. Allah telah memberi peringatan kepada nafsu kita bahwasanya al-haqqu mirabbikum. Bahwasanya kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Maka ketika nafsu sudah meragukan tentang bahwa kebenaran itu dari Allah, tentu nafsu tidak akan bergairah untuk mencari suatu kebenaran. Namun ketika nafsu telah merasakan dengan sifat hakul yakinnya akan kebenaran itu memang benar dari Allah, dan sesuatu yang Allah sampaikan tentang al-haq, tentang kebenaran itu semuanya berkumpul kepada kitab suci ataupun wahyu yang disampaikan oleh kepada Rasul ataupun bukan kepada para nabi yang menjadi utusan untuk menyampaikan risalah al-haq, untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang berisi tentang kebenaran. Dan kebenaran itu datang dari Tuhanmu, tentu nafsu akan berpikir dua kali ketika nafsu akan memberontak ataupun membangkang. Namun Allah tidak habis cara untuk mengingatkan nafsu agar kembali kepada Allah dan mengakui Allah sebagai Rabb-Nya. Allah memberikan kenikmatan, pengharapan kepada nafsu dengan cara kenikmatan surga. Allah juga menakut-nakuti nafsu dengan cara siksaan ketika mereka ingkar. Dan ini adalah suatu ilmu Allah. Walaupun nantinya perkembangannya di akhirat nanti itu adalah wilayah hak Allah untuk menentukan siapa nafsu-nafsu yang akan dirahmati Allah. Namun ilmu adalah tetap ilmu, hukum adalah tetap hukum, tetap berjalan sesuai dengan apa yang harus ditetapkan. Walaupun Allah memiliki hak untuk memasukkan seseorang dalam surga ataupun memasukkan dalam neraka, semua adalah hak Allah, walaupun hukum dan ilmu Allah
berjalan. Namun dalam hal ilmu secara umum, secara syariat, Allah menetapkan hak-haknya untuk mengajari nafsu dengan cara takut, dengan cara harap. Inilah awal manusia diajarkan untuk berharap, diajarkan untuk takut kepada Rabb. Inilah awal pembelajaran ilmu tasawuf yang diawali dengan khauf dan roja. Kita sering mendengar istilah khauf dan roja. Mungkin diibaratkan makom khauf dan roja adalah makom awal atau makom rendah atau makom syariat. Tentu ini adalah salah pemikiran. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu adalah ilmu. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu adalah al-haq. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu adalah kebenaran. Apapun kenyataan dan keadaannya, tidak ada suatu perbedaan. Semua saling mendukung, semua saling melengkapi. Itulah ilmu Allah. Sangat berlapis-lapis, sangat bertingkat-tingkat, sangat banyak macamnya. Semua diiringi oleh ridho Allah. Jika Allah tidak ridho, mengapa Allah menyampaikan tentang keberadaan surga, mengancam jiwa-jiwa yang ingkar dengan kafir abadan-abadan? Semua karena itu adalah benar, semua itu adalah hak, karena semua itu adalah mirabbikum, semua itu adalah hak Allah. Kita hanya menjalankan, kita hanya tunduk kepada apa yang Allah sampaikan tentang al-haq, tentang kebenaran. Namun ketika nafsu sampai membantah dan memberontak, sebenarnya secara hati kecil, secara hati nurani, nafsu tetap sadar. Dia akan merasakan rasa takut dan akan tetap merasa pengharapan kepada Allah. Namun ketika nafsu berani menentang, menolak akan hak pengkabaran dari Allah, tiada lain dan tiada bukan, semua karena tipu daya iblis dan setan. Karena iblis tahu bahwasanya ketika Nabi Adam akan diturunkan ke bumi, Allah berfirman bahwasanya fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun wa lahum yahzanun. Allah berfirman bahwasanya barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan bersedih hati. Maka dari itu, salah satu strategi dari iblis dan setan untuk mengelabui nafsu agar tidak cenderung, tidak ingin, tidak berkehendak kepada firman Allah, tidak berkehendak kepada al-haq, tidak berkehendak kepada kalamullah. Dengan cara nafsu ditipu daya oleh iblis untuk menjauh daripada Al-Quran atau menjauh daripada wahyu, menjauh daripada risalah yang dibawa oleh para rasul-rasul. Sehingga Rasul pernah menyampaikan di dalam hadisnya, keadaan iblis, dia sangat takut ketika dibacakan Quran, bahkan tubuhnya meleleh bagaikan timah ketika dibaca Quran. Dibaca dalam hal apa? Dibaca secara keyakinan, dibaca secara hak akan kebenaran dari Allah. Maka ketika nafsu menyadari bahwasannya al-haq memang benar dari Rabbi, maka itulah kekuatan hak yang ada di dalam nafsu, sehingga mampu melemahkan tipu daya iblis, sehingga iblis merasa leleh, iblis merasa hancur tubuhnya ketika kita meyakini Al-Quran, wahyu Allah, kalamullah. Walaupun hanya satu ayat kita yakin membacanya, kita yakin mengikutinya, kita yakin membenarkannya bahwa semua itu adalah al-haqqu mir rabbikum. Sesuatu yang benar yang datangnya dari Tuhanmu, kita bawa sampai mati. Itulah hakul yakin yang diterima oleh rasa-rasa daripada hawa nafsu. Maka persatuan antara hakul yakin, ilmu yakin dan ainul yakin menjadi awal pokok perjalanan awal seseorang di makom jim untuk dibangkitkan sifat akalnya. Maka dari itu, inilah seorang balik, ditantang sifat berpikirnya, ditantang rasa ketakutannya, ditantang rasa pengharapannya nafsu, ditantang sifat basirnya
oleh Allah untuk berpikir, untuk bertafakur, untuk takut, untuk berharap kepada Allah Rabbul Alamin.